Halo semuanya, selamat datang lagi di reading Pika Card aku. Nah, jadi sebelum mulai ke ini semua aku mau ngingetin lagi kalau aku udah buka private reading. Buat yang mau bisa langsung cek aja link Instagram aku di description box. Nanti itu aku udah cantumin kayak paket-paketnya apa aja yang udah aku buka. Dan nanti pasti akan nambah lagi paket-paket yang akan aku buka lagi. Terus apa ya namanya? Oh ya, sama harga-harganya berapa aja, gimana cara pemesanannya, kayak gitu-gitu semuanya udah aku tulis lengkap di Instagram aku, udah aku upload. Sama kalau misalnya kalian lihat ini di waktu aku upload ini, tanggal berapa ini? Tanggal 12, berarti giveaway aku itu masih berlaku. Giveaway-nya itu cara-caranya juga ada di Instagram, udah aku post semuanya di Instagram, apa aja yang bisa kalian dapat. Jadi kita bisa dapat 3 pertanyaan bebas. Terserah kalian mau nanya apa aja, tapi ada ketentuannya, itu juga udah aku tulis di post Instagram soal giveaway itu. Jadi kapan lagi? Kapan lagi? Langsung cepet-cepet aja ikutan. Syaratnya juga gampang. Udah, gitu aja. Nah, terus sekarang kita bakalan mulai ke reading hari ini. Jadi reading hari ini kita akan ngebahas soal gimana si dianya kalian ngelihat kalian dari pandangan pertama sampai ke sekarang ini. Maksudnya ke entah ini bisa kalian udah kenal sama orangnya atau bisa juga kalian belum kenal. Jadi ini itunya apa namanya sifatnya masih prediksi, itu bisa juga, atau kalian ya emang udah kenal atau baru baru pertama kali kenal, terserah. Itu kalian sesuaiin sama 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 situasi sama hidup masing-masing. Intinya energi yang ada di kalian itu kayak gini gitu. Oke, jadi aku bakalan ngebacain gimana dia ngelihat kalian di pandangan pertama, di first impressionnya, sama gimana dia ngelihat kalian saat udah kenal, udah tahu orangnya gitu ya. Terus buat yang belum pernah lihat pick a card reading kayak gini, konten pilih kartu kayak gini, intinya kalian cuman milih ini ada pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Kalian bisa tenangin pikiran kalian dulu, tenangin perasaan kalian dulu, terus kalian bayangin pertanyaannya, kalian lihat yang paling cocok sama kalian tuh yang mana, kalian paling ketarik yang mana, kalian lihat di timestamp, di apa itu namanya, di description box sama di comment box, nanti aku bakalan tulisin timestampnya. Kalian langsung ke waktu file yang kalian pilih itu, terus tinggal ditonton aja readingnya gitu, simple, sip. See you di reading kalian, dadah. Langsung aja ya. Halo Pal 1. Nah, sebelum mulai, aku mau ngingetin lagi. Aku udah ngingetin ini di opening, tapi oke. Aku bakalan ngingetin lagi kalau aku udah buka private reading. Jadi kalau misalnya kalian mau reading yang lebih khusus untuk kalian, yang energinya benar-benar khusus untuk energi kalian, kalian bisa book private reading. Gimana caranya? Harganya berapa? Paket-paketnya apa aja? Kalian bisa lihat di Instagram aku, semuanya udah aku tulis lengkap. Nanti akan terus update paket-paket apa lagi yang bakalan aku buka untuk private reading ini. Jadi kalau general reading ini kan lebih kayak energi kolektif. Energi yang didapat di sini bukan cuma energi kalian aja. Nah, kalau misalnya kalian mau yang khusus untuk kalian, yang khusus untuk hidup kalian, yang spesifik untuk kalian, diri kalian, kalian bisa book di private reading itu. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian masih lihat, kalau kalian nemu video ini waktu aku upload tanggal 12 September 2021, giveaway-nya masih dibuka. Soal giveaway-nya apa, kalian bisa cek di Instagram juga. Cara-cara teh apa, kalian bisa cek di Instagram juga. Oke. Jadi jangan lupa di follow, jangan lupa dipantengin terus di Instagramnya. Karena aku akan terus update di situ untuk private reading, untuk apapun. Oke, langsung aja. Kita mulai ke kesan pertama si dia ke kalian, sama gimana dia mandang kalian sekarang atau kapanpun itu tergantung kalian kalau dia udah kenal kalian. Nah, jadi untuk kesan pertama, oh ya udah langsung aja lah ya, aku udah ngomongin di opening juga tapi udah. Kalau misalnya kalian belum ketemu sama orang ini, atau maksudnya kalian ngelihat ini untuk orang yang ada di masa depan kalian, atau iya, atau orang yang ada di masa lalu kalian, ini bisa berlaku untuk
kapanpun itu waktunya, intinya kalian ambil aja energinya gitu. Jadi ini timeless, nggak ada batas waktunya, kalian bisa ambil energi dari masing-masing aja gitu. Nah, terus untuk kesan pertamanya kita dapat Swan Spirit dengan Time for a Deep Dive. Kalau yang untuk gimana pandangan dia waktu dia udah kenal, kita dapat Ant Spirit dengan Time to Collaborate. Nah, jadi pandangan dia ke kalian awalnya itu dia ngelihat kalian tuh kayak yang graceful, yang apa sih namanya, penuh kemewahan, bukan kemewahan sih, iya kemewahan, terus yang kayak anggun. Maksudnya walaupun kalian cewek atau cowok, di kalian tuh dilihat sebagai orang yang kayak elit gitu loh, maksudnya yang orang-orang mahal gitu. Bukannya aku mau ngebeda-bedain orang yang mahal murah gitu, nggak ada orang yang mahal, nggak ada orang yang murah, tapi kesannya kalian itu di mata orang ini tuh mahal gitu loh. Maksudnya mungkin kalian emang suka penampilan kalian tuh dibikin bisa rapi, bisa kayak serba apa ya namanya, entah minimalis, entah branded gitu, bisa itu. Tapi kayaknya lebih ke minimalis kalau di sini. Kayak penampilan kalian tuh, mungkin dia ngeliat penampilan kalian itu lebih ke minimalis dan anggun gitu loh. Maksudnya apa ya namanya, poised gitu loh. Poised itu apa ya? Anggun sih. Misalnya cowok pun, anggun itu bukan sesuatu yang buruk untuk cowok ya. Maksudnya anggun di sini tuh adalah dimana perlakuan kalian itu tertata, penampilan kalian itu tertata dan minimalis, rapi, bukan rapi sih, kayak ya itu tertata dan minimalis. Itu yang dilihat dari diri kalian, dan dia pengen masuk ke dalam dunia itu lebih jauh lagi gitu. Maksudnya dia pengen masuk ke dunia itu sama kalian, dia ngelihat kalian tuh sebagai sesuatu yang kayak secara penampilan pun udah layak dikagumi gitu loh. Maksudnya yang kayak dia seneng ngelihat kalian, dia kagum ngelihat kalian gitu. Untuk lebih lanjutnya kita langsung ke tarot aja. Kita dapat Ace of Pentacles. Salah, ini kayaknya yang itu deh. Salah, maaf. Ya. Kita dapat King of Wands. Itu ternyata buat yang satu lagi tadi. Aku salah ngambil dari itu ya, pile. Terus Page of Wands sama The Emperor. Nah, ini ngejawab yang tadi aku udah bilang juga dari Swan itu. Jadi dia ngelihat kalian tuh kayak punya satu kerajaan sendiri, dia ngelihat kalian tuh punya satu kedudukan sendiri, di mana kalian tuh benar-benar punya apa ya namanya, martabat. Bukan, kalian tuh punya wewenang di dalam satu kedudukan kalian mungkin, atau ya mungkin kalian punya posisi di mana kalian tuh ada di tingkat atas gitu mungkin. Tapi dia ngelihat kalian pun juga, walaupun kalian udah punya posisi gitu, walaupun kalian udah punya posisi di dunia ini, di tempat dimanapun kalian berada itu, kalian tetap kayak dilihat sebagai anak yang senang untuk belajar lagi, yang senang untuk mengeksplor lebih jauh lagi tentang apa yang bisa kalian lakuin, kayak untuk memperluas wawasan kalian, memperluas kemampuan kalian, mungkin memperluas daerah kalian gitu. Maksudnya memperluas apa yang bisa kalian kuasai gitu. Maksudnya hal-hal apa aja yang bisa kalian kuasai, kayak gitu-gitu. Kalian tuh kayak udah punya kedudukan, kalian udah mapan di kedudukan kalian itu, yang dia lihat ya, maksudnya yang kalian udah benar-benar poised gitu, udah benar-benar apa ya namanya, kalian kelihatan kayak orang yang punya kedudukan, kayak raja dan ratu gitu loh. Maksudnya keanggunan yang aku maksud itu adalah keanggunan yang kayak raja gitu. Maksudnya dia kan kalau raja kan benar-benar yang raja normal semua juga bisa normal. Maksudnya raja yang aku maksud adalah dimana raja itu punya wibawa dari tadi itu yang aku cari, kata yang aku cari. Jadi dia ngelihat kalian itu punya wibawa, kalian kayak berwibawa di dalam kedudukan kalian punya kuasa atas apa yang ada di sekitar kalian gitu. Jadi maksudnya walaupun kalian pun nggak sadar gitu, walaupun mungkin kedudukan kalian, maksudnya kalian nggak ngerasa kedudukan kalian di hidup kalian itu tinggi atau apapun itu, tapi kalian tuh punya kayak kuasa atas orang-orang terdekat kalian. Ini bukan dalam konotasi negatif ya, tapi kalian tuh punya
image kalian di depan orang-orang yang ada di sekitar kalian tuh kalian orang yang berwibawa dan tertata, itu yang aku bilang tadi, minimalis, tertata, dan berwibawa. Itu orang-orang tuh mengagumi kalian, kayak dia juga mengagumi kalian, tapi kalian juga bukan yang kayak udah stop di situ aja dengan kedudukan kalian mungkin atau dengan image kalian yang sekarang, tapi kalian masih mau berkembang lagi, kalian senang untuk berkembang lagi. Itu yang dia lihat. Dia senang dimana kalian senang belajar. Dia senang ngeliat kalian yang senang belajar, mengeksplor diri kalian, mengeksplor dunia kalian, kayak gitu. Terus kita masuk ke kartu berikutnya, kita dapat TikTok. Nah, mungkin dengan kayak karena kedudukan kalian yang tinggi di mata dia itu, entah kalian benar-benar punya kedudukan yang tinggi, punya posisi yang tinggi atau enggak, tapi dia ngelihat kalian tuh benar-benar, waktu kalian tuh benar-benar dipakai dengan baik, kayak waktu kalian tuh efektif, bukan jadi kalian bukan tipe orang yang kayak ngabisin waktu berjam-jam buat nge-scroll di Instagram, nge-scroll Twitter, ngabisin waktu di Twitter. Dia nggak ngelihat kalian sebagai orang yang kayak gitu. Bukan berarti orang yang nge-scroll di Instagram, Twitter segala macam itu hal yang buruk ya, tapi emang itu kebiasaan yang dianggap gak efektif gitu. Nah, kalian tuh dianggap sama dia tuh punya satu kebiasaan yang efektif, punya satu kesibukan yang membangun gitu untuk kalian. Pokoknya segala waktu kalian itu berguna, segala waktu kalian itu berharga. Itu yang dia lihat. Dan dia ngelihat waktu kalian, kayak usaha kalian, waktu kalian itu sesuatu yang nggak bisa diganggu gugat. Ya kayak big boss aja gitu loh. Maksudnya kayak pasti kalau misalnya kita udah punya kedudukan tinggi, orang tuh kalau udah punya kedudukan tinggi pasti hal-hal yang kayak dianggap kurang penting itu nggak akan direwes gitu. Nah, dia ngeliat kalian tuh kayak gitu, kayak seseorang yang sibuk, seseorang yang punya kesibukan yang apa ya, yang dia kagumi lah intinya gitu. Terus kita dapat mountain dengan strength. Nah, dari mountain ini juga dia tuh ngeliat kalian tuh bener-bener kayak sesuatu yang apa ya namanya, dia ngeliat kalian mungkin yang kayak tipe orang yang bisa ngebangun gunung ini sendiri gitu loh. Maksudnya sampai kalian tuh sekarang ada di puncak gunung ini, dia ngeliat kalian mungkin sekarang kayak dari yang sini, ngeliat kalian sekarang, dia ngeliat kalian waktu awal dia ngeliat kalian dia mandang kalian tuh kayak dari dasar gunung ini ke puncak gunung ini. Jadi kalian tuh dianggap tinggi, dia ngeliat kalian tuh kayak di pedestal gitu loh. Jadi dia menempatkan kalian di pandangannya dia tuh di dalam posisi yang tinggi. Dan dia ngeliat itu bukan dengan instan gitu loh. Dia tahu mungkin kalian udah apa ya namanya, ada yang udah kalian lalui untuk sampai ke puncak gunung itu gitu. Jadi dia ngelihat kalian bukan yang kayak orang yang instan, tapi dia ngelihat kalian tuh orang yang ngebangun sampai akhirnya kalian ada di posisi tinggi ini gitu. Sekali lagi aku mau tegasin, bukan berarti kalian benar-benar ada di posisi tinggi, tapi dia ngelihat kalian tuh sebagai sesuatu yang tinggi gitu loh, sesuatu yang dia kagumi, sesuatu yang dia look up tuh gitu. Terus kita dapat juga waxing moon, the energy is gaining momentum. Nah, jadi waxing moon itu waktu dimana biasanya orang tuh kalau di manifestasi itu dipakai untuk apa ya namanya, untuk memulai action gitu loh, untuk memulai pergerakan dia untuk melakukan sesuatu, untuk membangun sesuatu. Nah, dia dari kesan pertama dia ke kalian itu mungkin dia tergerak untuk kayak terpacu untuk sampai ke posisi kalian juga, untuk jadi kayak kalian. Pokoknya intinya dia terinspirasi sama kalian untuk jadi kayak kalian juga gitu. Entah untuk jadi kalian juga atau untuk menjalani hidup dia sendiri kayak kalian menjalani hidup kalian gitu. Jadi dia ngelihat kalian tuh sebagai sesuatu yang patut untuk dicontoh gitu di kesan pertamanya gitu. Sekarang kita masuk ke gimana dia ngelihat kalian waktu udah kenal. Kita dapat Ace of Pentacles nih yang tadi muncul. Jadi ini udah aku kocokin semua, tinggal aku ambil doang, tapi aku salah ngambil tumpukan gitu tadi. Terus Wheel of Fortune. Oh iya, sebelum itu kita mulai dari End Spirit-nya dulu. Aku lupa, aku belum ngejelasin dia. Jadi
setelah dia kenal kalian, dia ngelihat kalian tuh sebagai seseorang yang bisa diajak kerjasama, bisa diajak membangun sesuatu sama-sama. Jadi dari kesan pertama dia ngelihat kalian kan udah ada di posisi yang tinggi nih, udah ada di sesuatu yang pokoknya seseorang yang dia taruh di tempat yang tinggi di atas gunung gitu. Nah tapi ternyata setelah dia kenal kalian, dia tahu kalian itu ternyata enak buat diajak kerjasama, enak buat diajak ngobrol. Kayak semut kan kalau misalnya nemu makanan dia kan bawa ke sarangnya untuk dibagi bersama-sama sama teman-temannya yang lain kan, sama sekumpulannya yang lain di sarangnya itu. Nah sama kalian tuh bukan pakai kekuasaan kalian sendiri gitu, kesuksesan kalian tuh bukan kalian pakai sendiri, tapi kalian nikmatin bareng-bareng sama orang-orang terdekat kalian nikmatin sama dia mungkin, atau kayak misalnya kalian nemu project baru terus kalian bagi-bagi itu sama dia, maksudnya bagi-bagi, yuk ikutan yuk gitu loh, maksudnya dia nemu sesuatu, misal kalian nemu sesuatu yang baru, dia ngeliat kalian lebih kayak yang yuk ikutan yuk, jadi kalian lebih kayak ngajak dia bareng-bareng sama kalian, sukses bareng-bareng sama kalian kayak gitu. Jadi bukan yang kalian menikmati posisi tinggi itu sendiri, tapi dia juga ngajak kok dia sih, tapi kalian juga ngajak dia, yang dia anggap ya, kalian juga ngajak dia untuk bareng-bareng ada di posisi itu sama kalian kayak gitu. Terus ini yang tadi Ace of Pentacles, dia udah muncul 3 kali hari ini. Terus Wheel of Fortune sama Nine of Wands. Bentar ya, aku mau bersihin. Oke, mulai lagi. Jadi intinya setelah kenal, dia ngeliat kalian tuh sebagai satu peluang gitu loh. Peluang untuk dimana dia memutar hidupnya dia dari yang mungkin sebelumnya dia udah banyak usaha, tapi ternyata hasil yang dia lihat itu belum yang kayak yang kalian capai gitu. Nah dia ngelihat kalian tuh sebagai satu peluang, dia ngelihat kalian tuh sebagai satu tangan yang ngajak untuk yuk ikut maju yuk sama aku gitu loh, kayak gitu. Dia ngelihat kalian tuh sesuatu yang emang ditakdirkan untuk ada di hidup dia, buat dia itu maju juga gitu. Jadi bukan cuman buat dia kagumi, tapi dia juga nganggap kalian ini bisa kalian melakukan ini secara langsung dengan ajakan langsung gitu ke dia, atau bisa juga dengan inspirasi itu dia keajak dengan inspirasi yang kalian kasih ke dia itu, sengaja atau nggak sengaja, dia tuh keajak untuk ikut maju juga, untuk bangun dari kegagalannya dia sebelumnya, untuk ngelihat kesuksesan dia yang udah dia capai, untuk sukses untuk lebih lagi kayak gitu. Intinya kalian tuh dianggap sebagai kayak inspirasi, sebagai kayak penolong penolong, maksudnya gimana dia untuk membangun dirinya dia sendiri juga gitu loh, membangun kehidupan dia sendiri juga sampai dia ada di posisi yang kayak kalian itu gitu. Terus kita masuk ke kartu berikutnya, co-create. Nah jadi yang aku lihat adalah dia tuh nganggap dirinya dia tuh kayak gini nih, kayak maksudnya sesuatu yang kecil ini belum tentu apa yang ada di kehidupan nyata ya, mungkin ternyata dia posisinya lebih tinggi dari kalian atau gimana gitu, cuman di mindsetnya dia tuh cuman sekecil ini, di pikirannya dia cuman sekecil ini, sedangkan kalian tuh ada di posisi yang lebih tinggi dan udah sebesar itu gitu loh, kehidupan kalian tuh udah sebesar itu. Nah tapi dia ngelihat setelah kenal kalian, dia bisa kayak dia bisa menghasilkan sesuatu yang besar, yang bahkan lebih besar dari dia ini, dengan inspirasi dari kalian, dengan bantuan dari kalian itu. Pokoknya itu dia ngelihat kalian sebagai sesuatu yang tinggi, tapi kalian juga membantu dia untuk bikin kehidupan itu buat dia gitu, untuk bikin kehidupan yang dia mau itu buat dia sendiri juga, apa yang dia bagikan ke kalian. Pokoknya intinya dia ngelihat kehidupannya dia itu, ngelihat apa yang udah dia hasilin itu, apapun itu bentuknya, dia ngelihat itu sebagai hasil karya dia sama kalian kayak gitu. Sekali lagi balik lagi, ini belum tentu apa yang ada di dunia sebenarnya ya, maksudnya belum tentu dia posisinya lebih rendah dari kalian atau apapun itu, karena honestly aku nggak percaya sama posisi di dunia nyata. Itu cuman hasil dari apa yang ada di mindset kita aja gitu. Nah tapi di mindset dia tuh ada di bawah kalian kayak gitu. Terus kita dapat dance dengan celebration. Nah dia ngelihat kalian tuh juga sebagai sesuatu yang perlu dirayakan, kayak maksudnya kayak kayak kita kalau misalnya lagi nari, misalnya kita lagi stres terus kita ituin
badan kita untuk menari gitu, maksudnya kayak untuk la 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 la, nari-nari yang asal aja gitu, maksudnya dia benar-benar kayak lepas gitu loh sama kalian. Dia bisa benar-benar jadi dirinya sendiri, bisa benar-benar jadi apa namanya, bisa benar-benar ngeluarin kemampuannya dia. Pokoknya intinya dia ngelihat kalian tuh sebagai orang yang mengeluarkan kemampuan itu dari diri kalian, dari diri dia gitu. Kayak apa ya, kayak kalian mungkin dia sebelumnya nggak ngelihat kemampuannya dia, tapi mungkin dia sebelumnya nggak ngelihat kemampuannya dia yang sebenarnya, tapi menurut dia kalian tuh ngelihat kemampuan itu dan kalian narik kemampuan itu dari dalam dirinya dia sampai dia bisa pakai kemampuannya dia itu di dunianya dia, di kehidupannya dia, sampai akhirnya dia bisa maju, bisa berkembang kayak gitu, dan bisa bersenang-senang dengan kemampuannya dia juga mungkin. Karena ini dance, dia juga senang, maksudnya dia juga senang dengan itu, dia juga merayakan itu, dia nganggap itu sebagai satu keberhasilan, apa sih namanya, simbol keberhasilan, simbol perayaan atas keberhasilannya dia, atas berkembangnya dia kayak gitu. Terus kita dapat believe in the impossible dengan Blue Moon. Nah itu juga dia, itu yang tadi aku bilang, dia tuh ngelihat dirinya dia sendiri tuh sebagai sesuatu yang kayak nggak bisa, mungkin kayak susah untuk meraih sesuatu yang besar gitu loh. Sesuatu yang besar itu kayak seakan-akan itu hampir nggak mungkin untuk dia, nggak mungkin untuk dia raih, tapi kalian udah ngeraih itu gitu di pikirannya dia. Nah tapi dengan adanya kalian, dengan dia kenal kalian, dia jadi bisa kayak ternyata apapun yang dianggap nggak mungkin itu, apapun yang dianggap impossible, apapun yang dianggap kayak terlalu jauh untuk dia capai, ternyata bisa dia capai juga. Ternyata emang udah ada di dalam tangannya dia, di kepalan tangannya dia. Dan itu semua dia pikir berkat kalian gitu loh. Dia anggap berkat kalian, dia anggap itu semua hasil karya dia sama-sama sama kalian. Itu yang tadi, dia co-create itu semua sama kalian, dia menghasilkan hidupnya dia itu sama kalian gitu. Jadi dia anggap kalian tuh setelah kenal jadi kayak partner kerjasama yang dia berterima kasih banget, dia bersyukur banget ada kalian di hidupnya dia, yang patut dirayakan. Nah terus terakhir ini ada gimana dia ngelihat perjalanannya dia sampai dia kenal sama kalian. Jadi gimana dia pada akhirnya pas dia udah kenal, dia ngeliat perjalanannya dia dari belum kenal sampai udah kenal itu kayak gimana. Kita dapat Page of Pentacles, terus The Star, sama The Chariot. Nah jadi ini intinya tuh cuman kayak summarize, apa sih namanya, merangkum apa yang udah kita omongin sebelumnya. Jadi dia tuh awalnya ngelihat dia sendiri itu kayak sesuatu yang baru memulai hal baru, seseorang yang baru memulai hal baru untuk dia jalanin di hidupnya, tapi belum mencapai ke tempat dimana dia bisa bilang dirinya sendiri itu berhasil, dimana dia bisa bilang dirinya dia itu sukses. Dia kayak mungkin belum tahu apa yang harus dilakuin, dia cuman kayak baru nemu satu, oh ini nih gue pengen jadi orang kayak gini gitu. Mungkin dia sebelum dia ketemu kalian, sebelum dia kenal kalian, itu yang dia rasain. Tapi setelah dia kenal kalian, setelah dia tahu kalian, selama perjalanan dari dia baru pertama kali kenal kalian sampai dia benar-benar kenal kalian, dia tuh ngeliat satu inspirasi. Pada akhirnya ada satu inspirasi baru yang dia bisa look up, yang dia bisa ikutin gitu nih. Dia ikutin talinya sampai akhirnya dia tuh udah in action gitu loh. Sampai akhirnya dia udah bisa benar-benar melakukan tindakan-tindakan apa aja yang harus dia lakuin sampai dia ada di tahap dimana dia naruh kalian ini di The Star ini. Jadi intinya perjalanan dia dari pertama kali kenal kalian sampai udah kenal kalian itu dia dapat inspirasi untuk benar-benar maju, untuk benar-benar akhirnya melakukan sesuatu sama hidupnya sampai akhirnya dia tuh benar-benar puas gitu. Mungkin mungkin saat dia kenal kalian ini dia belum benar-benar ada di posisi yang dia anggap kalian itu berada gitu. Cuman dia udah puas dengan gimana dia ngambil tindakan apapun yang dia lakukan atas inspirasi dari kalian gitu loh. Seenggaknya kalian membawa kepuasan untuk dia atas hidupnya sendiri gitu. Gitu, atas inspirasi yang kalian kasih untuk dia menjalani hidupnya sendiri. Itu intinya. Sip.
itu aja yang mau aku sampein. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate, kalian udah ketemu sama orang ini terus ternyata emang bener atau gimana, ada yang cocok atau gimana, atau misalnya kalian baru kenalan terus kalian mau ceritain di komen, silakan. Aku sangat terbuka untuk dengerin cerita-cerita kalian, bacain sih sebenarnya, bacain cerita-cerita kalian karena itu asik. Dan semoga kalian juga have fun dengan sharing di comment box aku. Dan jangan lupa, kalau misalnya kalian mau private reading yang soal kayak gini-ginian, aku juga buka di Instagram aku, jadi jangan lupa dicek lagi. Terus makasih banget udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, di share juga ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Makasih banget sekali lagi yang udah nonton sampai akhir. Good luck selalu di hidup kalian, teruslah jadi inspirasi buat orang-orang di sekitar kalian, walaupun kalian mungkin gak sadar kalian udah melakukan itu, tapi kalian semua orang-orang hebat. Makasih banget udah nonton. Sekali lagi, see you in the next reading. Halo Kaldua, sebelum mulai aku mau ingetin lagi, aku udah ngomong ini di opening, tapi aku mau ingetin lagi soal private reading yang udah aku buka. Nah, kalau misalnya kalian mau reading yang lebih khusus untuk diri kalian sendiri, yang energinya lebih spesifik gitu sama diri kalian, kalau ini kan kita ngeliat energi kolektif, maksudnya energi dari orang lain juga masuk ke reading kalian gitu loh, maksudnya energi kumpulan dari kalian sama orang-orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau yang lebih spesifik untuk kalian, untuk hidup kalian, kalian bisa cek di Instagram aku. Dan kalau misalnya kalian ngelihat apa sih namanya, kalau kalian ngelihat video ini waktu aku upload tanggal 12 September 2021, giveaway-nya masih dibuka, giveaway free reading tarot mini. Untuk keterangan lebih lanjutnya gimana cara ikutnya, terus apa aja yang didapat, terus ya syarat-syarat ikutnya kayak gitu-gitu, kalian bisa cek juga di Instagram aku, itu udah aku post semuanya lengkap. Terus soal private readingnya, ini sekarang aku mungkin baru mulai yang kayak buka yang apa ya namanya, pertanyaan bebas dari kalian dulu, tapi nanti akan ada tema-tema lainnya juga yang aku upload, jadi dipantengin aja di Instagram aku. Oke, di follow aja di Instagram terus dipantengin terus. Nah, kita mulai dari gimana sih dianya kalian ini ngelihat kalian dari pertama kenal sampai dia udah benar-benar kenal sama diri kalian gitu. Untuk yang pertama kenal, kayak kesan pertama dia ke kalian, kita dapat Koala Spirit dengan Spirit Has a Plan. Kalau yang untuk dia yang udah kenal, kita dapat Stack Spirit dengan Take the Lead. Nah, kita mulai dari yang kesan pertamanya dulu aja ya. Kesan pertama dia ke kalian tuh, dia ngeliat kalian tuh sebagai orang yang kalem, yang agak tertutup justru, maksudnya kayak nggak terbuka sama perasaan kalian, bukan yang menggebiar-gebiar ekspresif sana sini gitu. Jadi kalian tuh lebih yang kalem, ikut aja apa yang ada di hidup kalian gitu, maksudnya terus lebih yang santai gitu orangnya, maksudnya yang kayak koala, dia kan nggak yang macam-macam, maksudnya dia nggak yang cari perhatian sana sini macam-macam, tapi dia ngeliat kalian tuh kayak santai aja, kalian punya dunia sendiri, kalian nyaman sama dunia sendiri gitu. Walaupun mungkin dia ngeliat kalian bukan yang kayak, maksudnya mungkin pertama kali dia ketemu kalian itu kalian sama teman-teman kalian juga gitu, tapi dia ngeliat kalian tuh kayak yang punya apa ya namanya, walaupun kalian lagi sama teman-teman kalian, tapi kalian bukan yang kayak ngikut sama teman-teman, maksudnya bukan yang teman-teman kalian, misalnya teman-teman kalian minum terus kalian ikut minum juga, teman-teman kalian ketawa-ketawa apa, mungkin kalian tetap enjoy waktu sama teman-teman kalian, cuman maksudnya bukan yang kayak apapun yang teman-teman kalian lakuin terus kalian ikutin gitu, nggak juga, kalian nggak yang menyesuaikan diri sama teman-teman kalian, nggak yang menyesuaikan diri sama lingkungan kalian kayak punya pendirian sendiri dan kalian nyaman dengan pendirian itu. Tapi itu juga bukan bikin kalian ansos, maksudnya antisosial ya, maksudnya bukan yang bikin kalian antisosial, bukan yang bikin kalian jadi penyendiri atau gimana, tapi mungkin justru dia kagum sama ngelihat kalian yang apa sih namanya,
sama kalian yang nyaman gitu sama diri kalian sendiri kayak gitu. Terus kita lanjut ke tarotnya. Kita dapat Ten of Wands, Ten of Pentacles. Terus Wheel of Fortune reverse sama Page of Cups reverse juga. Nah, jadi ini sama yang kayak aku bilang tadi. Mungkin dia ngeliat kalian tuh lagi sama teman-teman kalian atau sama orang-orang yang kenal. Maksudnya mungkin kalian dikenalin sama orang-orang yang kenal kalian sama kenal dia juga gitu. Tapi kalian tuh bukan tipe orang yang ikut. Bukan tipe orang yang apa ya namanya? Yang akan melakukan apapun untuk diterima di komunitas kalian, diterima di teman-teman kalian gitu misalnya. Jadi misalnya teman-teman kalian ngelakuin hal-hal yang kalian rasa nggak cocok sama kalian, maksudnya yang kalian rasa kalian nggak pengen lakuin, kalian cuma bakalan ngeliatin doang, bakalan nikmatin doang, ketawa-ketawa apa segala macam, tapi bukan yang kayak ngikut harus melakukan itu juga gitu loh. Jadi bukan tipikal yang kayak people pleasing gitu. Terus apa ya, terus kayak misalnya ada tawaran-tawaran yang misalnya kalian ketemu di klub gitu, ini misalnya banget, atau kalian ketemu di acara apa, terus ada orang yang kayak nawarin mau dibeliin minum nggak atau apa kayak gitu-gitu, atau apa ya namanya, mau pokoknya intinya kalau ada tawaran-tawaran sesuatu yang kalian rasa itu nggak cocok buat kalian, yang dia lihat adalah kalian tuh bukan tipikal orang yang kayak iya aja gitu loh. Kalau ada sesuatu yang ada tawaran yang nggak cocok buat kalian, kalian tuh langsung kayak no thank you gitu, maksudnya nolak gitu aja gitu. Jadi itu kalian dilihat sebagai orang yang punya prinsip, yang santai, nyaman sama prinsip kalian sendiri. Jadi bukannya yang kalian punya prinsip terus kayak nggak enakan gitu sama orang lain, nggak enakan sama teman-teman kalian kalau kalian nggak ikutan. Kalian nyaman sama itu semua dan itu dia kagum gitu. Kadang dia juga mikir kayak ini orang aneh banget gitu, mungkin di kesan pertama ini orang aneh banget kayak beda sama yang lain gitu, tapi dia ya itu bukannya, mungkin kadang dia mikir kalian tuh sebagai orang yang mungkin dari sisi pandang dia ngelihat kalian mungkin kesepian atau gimana, tapi dia tahu itu prinsip kalian gitu loh, maksudnya dia ngelihat kalian sebagai orang yang berprinsip, itu intinya. Terus kita dapat orphan. Nah ini baru aja aku bilang, mungkin dia kadang ngelihat kalian tuh sebagai orang-orang yang kesepian, yang kayak nggak bisa mengekspresikan dirinya, tapi dia deep down dia tuh kagum sama kalian yang punya prinsip kalian sendiri gitu. Intinya dia ngeliat kalian tuh kayak orang yang aneh, yang nggak biasa gitu loh. Maksudnya kan biasa kita kalau misalnya sama teman-teman kita ngelakuin apa aja, kita ikutan juga gitu. Nah kalian tuh enggak, itu yang dia lihat. Makanya dia ngeliat kalian tuh aneh mungkin. Maksudnya mungkin dia ngeliat kalian kayak orang yang kesepian gitu, orang yang apa ya namanya? Ya itulah intinya. Sebentar ya. Atau bisa jadi juga dia ngelihat kalian sebagai orang yang mungkin nggak tahu gimana caranya untuk berbaur, gimana caranya untuk apa ya namanya, ikut sama teman-teman kalian aja gitu. Jadi dia ngelihat kalian lebih yang memilih untuk sendiri gitu loh, memilih untuk sendiri tapi terus ya aneh gitu. maksudnya jarang banget ada orang di dunia ini yang lebih memilih sendiri dibandingin ikut yang teman-temannya mau gitu. Aku kagum sama orang-orang kayak gini, cuman menurut dia mungkin ada gitu loh, maksudnya kayak kok aneh ini orang gitu aja sih. Terus lanjut lagi kita dapat Stone People dengan Vigilance. Nah ini juga dia ngelihat kalian tuh mau apapun yang orang bilang, kayak maksudnya apapun yang orang kayak yuk ini asik loh gini gitu, misalnya kalian diajak ngapain gitu yang nggak sesuai sama yang kalian mau gitu, kalian tuh lebih milih yang sendiri. Ya udah kalian lakuin aja, gue di sini aja sendirian gitu. Mungkin kalian lebih yang kayak gitu yang dia lihat. Terus misalnya diajak pun juga dengan kalian menolak itu, dia ngeliat kalian juga yang kayak kok ini orang keras banget sih, nggak bisa diruntuhin gitu batunya. Maksudnya kayak kok ini orang tegas banget sama prinsipnya gitu. Nah itu dia heran
Dia heran, dia kaget baru pertama kali ngeliat orang kayak gini, mungkin baru ngeliat orang yang strict ini sama prinsipnya gitu, mungkin ya gitu. Intinya dia ngeliat kalian tuh sebagai orang yang keras, walaupun keras sama prinsip kalian gitu. Jadi apa yang nggak sesuai sama kalian ya, walaupun orang-orang sekitar kalian lakuin, kalian tetap nggak akan ngelakuin, mau tawarannya itu sebagus apapun itu. Maksudnya kayak mau apa sih namanya, jilatannya mau kalian dijilat sebagus apapun itu gitu, maksudnya kalian tetap nggak akan mau, dan kalian lebih milih sendiri. Itu tuh aneh buat dia tuh. Terus kita dapat meditate and contemplate dari New Moon in Pisces. Bentar, aduh blur banget. Nah oke. Nah jadi Pisces ini tuh energinya lebih yang kayak sesuatu yang jauh dari dunia kita, dari dunia 3D kita, sesuatu yang nggak kelihatan kayak gitu. Nah jadi sebenarnya walaupun dia ngelihat kalian tuh sebagai orang yang aneh, dia ngelihat kalian tuh justru yang kayak ada apa ya di balik ini. Maksudnya dia tuh ngeliat, mungkin dia tahu ada sesuatu yang lebih dalam di dalam diri kalian gitu, dibandingin apa yang kalian kasih lihat ke dia, apa yang kalian kasih lihat ke orang-orang baru, ke teman-teman kalian. Dia tahu ada dunia yang lebih dalam dari itu semua, dan dia tuh mau ngelihat itu walaupun kalian masih nutupin ini. Kayak New Moon tuh kan masih ketutupan ya bulannya. Nah itu walaupun kalian masih nutupin itu di depan dia tuh pengen nyibak itu. Dia pengen lihat diri kalian yang sebenarnya tuh kayak apa, kayak gitu. Pengen explore apa yang selama ini belum pernah dia lihat, ini orang kayak apa, kayak gitu. Intinya dia tuh belum pernah ngelihat orang kayak kalian, dan dia tuh kaget gitu loh. Maksudnya kok ada orang yang kayak gini, pasti ada sesuatu yang lebih dalam dibanding apa kekerasan yang ditunjukin sama orang ini di luar kayak gitu. Nah terus kita langsung masuk ke gimana dia ngelihat kalian setelah dia kenal sama kalian. Kita dapat stack spirit dengan take the lead. Nah, sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Jadi dari stack spirit ini kita bisa lihat kalau si orang ini, si dia ini pada akhirnya ngelihat kalian tuh sebagai orang yang kayak bisa mengatur dirinya sendiri, yang bisa punya kuasa atas hidupnya sendiri. Jadi kalian bukan orang yang gampang dipengaruhi sama orang-orang lain, sama situasi-situasi di sekitar kalian. Tapi kalian tuh punya kendali, kalian tuh punya apa ya namanya? Punya pegang steering wheel dari hidup kalian sendiri. Apa yang mau kalian biarin masuk ke dalam hidup kalian, apa yang mau kalian lakuin, apa yang nggak mau kalian lakuin. Kalian tuh dilihat sebagai orang yang kayak punya kuasa atas itu semua, dan dia juga baru tahu itu, baru mempelajari itu dari kalian. Kayak mungkin selama ini yang keren buat dia tuh yang kayak gini, maksudnya yang ngikut sama orang lain, yang bisa berbaur dengan gampangnya sama orang lain. Mungkin selama ini yang dia lihat keren tuh yang kayak gitu, maksudnya yang ngikut aja teman-teman yang maunya kayak gimana, yang ngikut aja teman-teman yang ngelakuin apa aja. Selama ini yang dia lihat keren tuh kayak gitu, tapi dia ngelihat kalian ini sesuatu yang baru, yang punya kendali atas hidup dia, dan dia kagum sama itu. Maksudnya dia respect sama itu. Kayak si Stack ini apa sih namanya, Kijang ya, apapun itu, pokoknya Stack ini hewan yang kayak dikagumi, yang dilihat sebagai satu hewan yang kayak berwibawa, yang suci kayak gitu, suci. Ya intinya itu, dia tuh dilihat sebagai hewan yang berwibawa, kayak si dia ngelihat kalian juga sebagai orang yang berwibawa dan punya kendali atas hidupnya sendiri, atas hidup kalian sendiri. Kalian tahu apa yang menurut kalian benar, apa yang menurut kalian salah. Yang menurut kalian salah itu nggak akan kalian lakuin, kayak gitu. Terus masuk ke tarotnya, kita dapat the Star reverse, the World reverse, sama Seven of Wands upright. Nah, jadi dari the World ini yang aku lihat adalah dia ngelihat kalian sebagai seseorang yang puas banget. Yang setelah udah kenal, dia ngelihat kalian tuh sebagai seseorang yang udah puas sama dunianya sendiri, yang udah punya apapun yang kalian butuhin gitu. Maksudnya apapun yang kalian udah komplit sama diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian nggak perlu blending sama orang-orang lain, nggak perlu jadi orang lain untuk blend sama teman-teman kalian, sama orang-orang di sekitar kalian gitu, untuk mencampur sama mereka. Tapi kalian tuh udah lengkap sama diri kalian sendiri. Misalnya pun kalian pada akhirnya nggak punya teman karena kalian nggak mau ngikutin apa yang menurut kalian itu nggak benar, itu pun nggak apa-apa buat kalian, karena kalian tuh udah utuh sama diri kalian sendiri. Itu yang dia lihat dari kalian. Kalian tuh punya satu inspirasi
bukan inspirasi ya, apa yang namanya, kalian tuh kayak punya satu patokan apa yang menurut kalian bener dan itu yang kalian lakuin, walaupun itu nggak sama orang-orang lain, walaupun itu nggak sesuai sama apa yang society, apa yang masyarakat wajibin untuk kalian, untuk orang-orang pada umumnya, tapi dia ngelihat itu dari diri kalian, kalian tegas sama hal itu. Iya, kalian tegas sama hal itu dan hal itu yang kalian jadiin arahan untuk kalian gitu loh. Jadi nggak yang apa ya namanya, walaupun si prinsip kalian ini beda dari orang-orang lain, maksudnya apa yang kalian jadiin patokan ini di dalam diri kalian ini beda sama orang-orang lain, tapi kalian juga nggak yang sway sama orang lain gitu loh. Itu kalian pegang kuat banget ini, dan dunia kalian ini, dunia yang kalian punya ini, kalian jaga baik-baik itu gitu loh. Maksudnya kalian benar-benar ngelindungin dari apa yang, misalnya ada orang yang kayak bilang, kok lu aneh sih kayak gitu-gitu, mungkin ada aja kan orang yang kayak nggak bisa respect sama keputusan orang, sama prinsip orang. Nah, kalian tuh bener-bener jaga banget dari orang-orang kayak gitu maksudnya kalian nggak biarin komentar-komentar kayak gitu masuk ke dalam diri kalian. Kalian nggak biarin komentar-komentar itu mempengaruhi gimana kalian ngeliat prinsip kalian walaupun beda ya tetap prinsip kalian gitu, itu yang kalian pegang dan itu yang dia lihat dari diri kalian. Terus kita dapat clean it up. Nah ini, kalian dilihat sebagai orang yang jago banget ngebersihin atau ngehindarin apa aja yang menurut kalian tuh nggak cocok sama diri kalian gitu loh. Dia ngelihat kalian tuh kayak kalau misalnya ada sesuatu yang nggak cocok untuk diri kalian, ada sesuatu yang nggak mau kalian lakuin, yang kalian rasa kalian nggak bener untuk kalian lakuin, kalian tuh dengan gampangnya kayak shoo gitu loh. Maksudnya kayak dengan gampangnya kalian, udah gue nggak mau ngelakuin ini, dan udah bener kalian nggak akan ngelakuin itu dan gak ada rasa bersalah atau apapun itu gitu. Jadi kalian tahu kalian ngelakuin itu karena prinsip kalian, dan itu kalian jelas, maksudnya alasan kalian jelas, kalian gak akan ngerasa terbebani dengan itu, dengan kalian gak ngelakuin apa yang orang mau kalian lakuin itu atau apapun itu gitu intinya. Dan itu hal bagus loh. Kalian emang misalnya ada sesuatu yang kalian rasa nggak bener dan kalian gak mau ngelakuin itu, ya kalian nggak salah gitu, prinsip kalian worth it gitu loh, prinsip kalian apa ya namanya, aku nggak tahu mau ngomong apa, pokoknya ini ya, prinsip kalian itu pantas untuk dipertahankan walaupun orang lain bilang salah, tapi kalian yang tahu hidup kalian yang tahu diri kalian sendiri kayak gitu. Terus kita dapat green man dengan sinergi. Nah, yang dilihat adalah kalian tuh bawa kesejukan gitu loh buat hidup ini aneh banget, tapi intinya adalah kalian tuh bikin sesuatu yang jadi kalau misalnya hijau-hijau itu, maksudnya kayak sesuatu yang hijau itu, tanaman-tanaman hijau itu kan bisa berfotosintesis ya, dia pakai cahaya matahari untuk akhirnya dia jadiin oksigen gitu. Oksigen itu kan walaupun nggak kelihatan buat dunia ini, tapi pada akhirnya orang-orang kan perlu gitu loh, walaupun sebenarnya kita nggak bisa ngelihat oksigen itu, kita secara otomatis dapat oksigen itu, jadi kita nggak sadar betapa berharganya oksigen itu untuk kita gitu loh. Nah kalian tuh kayak gitu, maksudnya kayak apa yang kalian hasilin itu, walaupun orang nggak sadar, walaupun orang nggak lihat, tapi sebenarnya orang tuh butuh itu gitu. Apapun yang kalian hasilin, apapun prinsip yang kalian pegang, hasil dari prinsip yang kalian pegang, sebenarnya orang butuh itu, tapi orang nggak sadar. Nah itu yang dia lihat. Ini agak susah buat diomongin, tapi intinya adalah apapun yang kalian hasilin di dunia ini tuh kayak oksigen yang tadi aku bilang itu. Orang nggak sadar kalau mereka butuh, kayak mereka mungkin sadarnya mereka butuh sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar gitu loh, sesuatu yang lebih langka, tapi ternyata mereka butuh oksigen itu untuk hidup. Nah sama kayak sama kayak orang-orang ngelihat kalian itu, sama kayak dia ngelihat kalian, apa yang kalian hasilin itu, apa yang kalian hasilin dari prinsip kalian, apa yang kalian hasilin dari tindakan-tindakan kalian, itu orang-orang tuh sebenarnya butuh, tapi orang-orang nggak gitu ngelihat itu. Makanya orang-orang mungkin ngelihat kalian tuh kayak yang stone people ini, kayak sesuatu yang keras yang kayak nggak ada apa-apa, padahal sebenarnya banyak gitu loh, dunia kalian tuh ya rich gitu loh, maksudnya kayak banyak yang terjadi di dalam diri kalian, banyak yang terjadi di dalam hidup kalian, banyak yang kalian hasilin di hidup kalian ini gitu. Itu yang dia lihat. Sama terakhir kita dapat you and your loved ones are safe dari New Moon in Cancer.
Nah, dia tuh ngelihat sebenarnya di dalam diri kalian itu, walaupun itu kalian tutupin, walaupun kalian pasang muka kayak gini, stone people sama orphan ini, tapi sebenarnya di dalam diri kalian tuh bisa sayang banget sama orang-orang yang emang kalian sayang, kalian bisa sayang banget sama prinsip kalian bisa benar-benar sayang sama bisa benar-benar ngelindungin apa yang menurut kalian layak untuk dilindungi kayak gitu. Dan kalian bisa benar-benar manis banget sama seseorang apapun itu, sama siapapun itu yang kalian sayang. Mungkin juga dia termasuk. Dia ngerasa kalian tuh benar-benar bisa ngertiin dia. Iya, kalian bisa benar-benar ngertiin dia, kalian bisa benar-benar jagain dia, bisa benar-benar nurture dia. Nurture tuh kayak mengayomi gitu. Apa ya namanya? Ya intinya itu. Walaupun kalian gak ngasih lihat itu, tapi di dalamnya dia tuh tahu kalian selembut itu. Nah, terus yang terakhir dari segalanya, kita bakalan ngelihat kayak summarize-nya gitu, kayak rangkumannya perjalanan dia dari pertama kali dia kenal dia sampai dari dia pertama kali kenal kalian sampai dia benar-benar kenal kalian. Ya, intinya gitu. Kita dapat Six of Wands, terus Ace of Pentacles, sama ini apa ya? The Hermit. Ya, The Hermit reverse. Nah, intinya adalah dari perjalanan dia, mungkin dia ngerasa dia tuh nggak bisa menangin kalian di awalnya. Maksudnya dia nggak bisa kayak bikin kalian out of itu. Mungkin awalnya dia pengen bikin kalian itu lebih terbuka lagi, dia pengen kalian lebih terbuka sama dunia di sekitar kalian. Tapi lama-lama dia ngelihat apa yang kalian punya ini di dalam diri kalian, ngelihat gimana perilaku kalian ini ke sekitar kalian, itu jadi sesuatu yang kayak wow, ternyata emang yang kayak gini tuh bagus juga ya, ternyata hidup kayak gini tuh bagus juga ya, kayak gitu. Dia ngelihat, tadinya mungkin dia ngelihat kayak kesendirian apa segala macam tuh sesuatu yang buruk gitu loh, kayak mungkin dia tadinya nganggep kalau misalnya kita sendirian terus kita jadi kayak ngerasa kesepian apa segala macam, tapi dia jadi lebih menghargai kesendiriannya setelah dia kenal kalian, setelah dia tahu gimana kalian menjalani hidup kalian, dan dia udah benar-benar ngelihat hasilnya gitu loh. Maksudnya dia udah benar-benar ngelihat kalian tuh orang yang kayak apa, dan dia kagum itu. Jadi dia jadi kayak mulai kayak menghargai kesendiriannya juga, dia menghargai dirinya sendiri juga. Mungkin tadinya dia agak yang lebih ke yang kayak people pleaser gitu loh, cuman setelah dia kenal kalian, dia kayak ngeliat sesuatu yang baru. Wow, ini enak juga ya kalau ngejalanin hidup kayak gini gitu. Gitu intinya. Jadi kalian memacu dia untuk lebih menghargai dirinya sendiri, lebih tegas sama dirinya sendiri, sama orang-orang di sekitarnya, lebih menghargai prinsipnya, kayak gitu intinya. Sip, segitu aja yang bisa aku sampein. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Good luck selalu. Kalau misalnya kalian udah nemuin orang yang, misalnya kalian udah ketemu sama orang ini dan ternyata bener, maksudnya resonate sama gimana dia ngeliat kalian waktu pertama kali ketemu sama setelah kalian kenal, bisa ditulis di komen, bisa diceritain di komen. Atau kalian baru pertama kali ketemu dan si orang ini mungkin ngomong ini ke kalian, kalian bisa cerita di komen. Apapun yang mau kalian sharing, bisa kalian sharing di komen. Aku akan selalu senang untuk baca cerita-cerita kalian, dan aku harap juga kalian have fun buat berbagi cerita di komen video aku. Gitu aja, jangan lupa sama private readingnya. Kalau misalnya kalian mau reading kayak gini, mungkin nanti akan aku buka satu-satu tema. Misalnya tema ini yang kayak gimana kesan pertama dia sama dia ngeliat kalian sekarang, kayak gitu mungkin aku akan buka. Jadi dipantengin aja update Instagram aku. Terus kalau misalnya kalian suka reading ini, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, di share ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian atau siapapun itu yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Gitu aja. Gitu aja. See you in the next reading. Dadah, makasih banget semuanya. Good luck selalu. Halo PL3. Yang sebelum mulai aku mau ngingetin lagi kalau private reading udah aku buka. Jadi kalau kalian ada yang mau reading tarot gini, tapi khusus untuk kalian, spesifik sama energi kalian,
kalian bisa langsung cek aja di Instagram aku, linknya udah aku taruh di description box. Nah kalau misalnya kayak gini, ini kan energinya kolektif ya, maksudnya apa sih namanya, kalian juga nerima, bukan kalian nerima, maksudnya yang aku omongin itu juga ada energi dari orang lain, ada yang pesan-pesan untuk orang lain. Tapi kalau misalnya kalian mau yang benar-benar spesifik untuk kalian, aku buka di Instagram aku, kalian bisa lihat-lihat sendiri. Nanti perlahan-lahan aku akan nge-share tema-tema baru, kayak misalnya yang kayak gini tentang love language kalian, tentang kalian sama pasangan kalian, tentang soulmate kalian kayak apa, kayak gitu-gitu. Nanti aku akan update di Instagram. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, tertarik kayak gitu-gituan, lihat di Instagram aku aja, pantengin aja terus updateannya. Sama kalau misalnya kalian ngeliat video ini waktu aku upload, di hari aku upload, giveaway masih dibuka. Nah jadi aku ngadain giveaway untuk 2 orang, nanti diundi untuk dapat 3 pertanyaan free reading. Jadi gratis. Syaratnya apa aja, apa yang harus dilakuin, kalian bisa cek juga di post soal giveaway di Instagram aku. Di situ udah aku tulis lengkap. Kalian tinggal ikutin aja. Batas waktunya tuh sampai tanggal 16 September 2021. Gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja ke reading kalian. Kita dapat ini first impressionnya. Yang ini apa ya namanya? Gimana pandangan orang yang kalian liatin ini, pandangan si dia setelah kenal kalian. Nah, jadi untuk first impressionnya kita dapat Horse Spirit dengan Freedom is Yours. Jadi langsung aja dia ngelihat kalian tuh orang yang kayak punya, kalian tahu nggak film Spirit yang kuda-kuda itu? Jadi kuda tuh dilambangin sama kayak free spirit. Kalian punya semangat untuk apa namanya, mengeksplor, kalian punya semangat untuk terus hidup, untuk mencapai tujuan kalian. Itu yang dia lihat. Kalian benar-benar bebas, kalian yakin sama tujuan kalian, dan kalian punya spiritnya itu. Spirit kalian tuh kencang, apa sih namanya, semangat kalian tuh kencang untuk mencapai tujuan kalian. Kalian dilihat sebagai orang yang giat, yang tegas sama apa yang kalian mau. Terus kalian nggak takut misalnya orang-orang lain tuh maunya jalan ke arah sini, kalian misalnya beda sendiri jalan yang kalian mau tempuh itu, kalian tuh nggak takut sama itu gitu loh. Maksudnya kalian nggak takut kalian jadi orang yang beda, kalian nggak takut jadi diceng-cengin karena beda gitu. Pokoknya intinya kalian yakin sama apa yang kalian mau, kalian yakin sama apa yang kalian tempuh, udah gitu. Dan kalian tuh suka sama kebebasan. Jadi kalian tuh nggak, kalian bukan tipikal yang macam-macam, maksudnya bukan tipikal yang rebel gitu, yang pemberontak, nggak gitu juga. Tapi kalian nggak mau dipagerin gitu loh. Jadi kalian yang dia lihat dari kalian adalah kalian tuh punya batasan-batasan sendiri. Tapi kalau misalnya kalian dikasih batasan, kalian itu nggak akan suka sama batasan-batasan itu. Jadi kalian mau explore semau kalian sendiri, kalian mau explore sesuka hati kalian, tapi kalian tahu batasan di mana yang bisa dilewatin, mana yang enggak, kayak gitu. Mana yang pantas dilakuin, mana yang enggak, kayak gitu tuh kalian tahu. Itu yang dia lihat dari diri kalian pas pertama kali ketemu. Terus kita dapat tarotnya Seven of Pentacles, The Star reverse, sama Six of Pentacles. Nah, jadi yang aku lihat di sini adalah dia tuh ngelihat kalian awalnya kayak apa ya? Dia kagum sama kalian karena pekerjaan apapun yang dia rasa berat, pekerjaan apapun, pekerjaan yang sama nih, misalnya yang dia rasa berat, tapi kalian tuh mengerjakannya itu benar-benar dengan vision, dengan sepenuh hati kalian. Kalian nggak ngerasa itu berat, bahkan kalian masih bisa menolong orang-orang lain, masih bisa ngebantu orang-orang lain untuk bisa mengerjakan tugas-tugas itu juga, atau mencapai apa tujuan-tujuan orang lain juga. Jadi dengan tujuan yang sama kalian, dia ngerasa untuk mencapai itu tuh berat banget, tapi kalian ngelihat itu tuh bukan sesuatu yang berat, tapi sesuatu yang emang udah harus ditempuh, dan kalian bisa aja gitu loh nempuhnya. Dan kalian menempuh itu semua, kalian ngelakuin itu semua dengan satu vision gitu, satu tujuan yang jelas di mata kalian gitu. Ada satu hal yang kalian benar-benar mau raih. Nah, itu dia kagumin banget itu dari diri kalian. Dan kalian tuh bisa nyimbangin mana yang mimpi-mimpi kalian. Kayak misalnya kalian pengen sesuatu, kalian tahu mana mimpi yang bisa kalian benar-benar
usahain, yang bisa kalian benar-benar terapin di dunia nyata kalian, yang bisa kalian benar-benar gapai, mana yang udah itu cuman buat berangan-angan aja gitu. Jadi ya itu, kalian bisa misahin itu, dan misalnya yang bisa kalian gapai ini, kalian benar-benar ngelihat itu, kalian benar-benar pegang itu, dan kalian usaha kalian untuk mencapai itu tuh gila gitu. Maksudnya usaha itu buat si dia ini itu benar-benar layak untuk diacungi jempol banget gitu loh. Dan kalian melakukan itu pun bukannya yang kayak dengan tujuan kalian ini, kalian bukannya yang kayak fokus ke tujuan kalian doang, tapi kalian bisa ngangkat orang-orang lain yang di sekitar kalian juga untuk mencapai tujuan mereka masing-masing gitu. Itu kesan pertama dari dia. Terus kita dapat mending. Nah, ini sama kayak yang tadi aku bilang juga. Kalian tuh bisa bikin segala sesuatunya tuh jadi kayak bintang gitu. Kalian bisa bikin segala sesuatunya jadi asik, jadi enak dijalanin, dan kalian bisa kayak ngegandeng orang-orang lain buat mengerjakan sesuatu itu sama-sama sama kalian. Kalian bisa mengajak orang-orang lain untuk berjuang sama-sama sama kalian, dan itu pun kalian bikin itu bukan kayak sebagai satu perjuangan, kalian bikin itu kayak jadi kayak sesuatu yang buat asik aja gitu loh. Maksudnya sesuatu yang bisa dinikmatin bareng-bareng, bisa kita alami bareng-bareng gitu. Tapi sebenarnya kalian tuh sambil maju, sambil berkembang gitu loh. Kalian berkembang, orang-orang yang terlibat itu berkembang, mungkin dia juga termasuk di orang-orang itu. Makanya itu kesan pertamanya dia ke kalian tuh udah bener-bener udah kalian tekun, tapi kalian bikin orang lain jadi tekun juga tanpa sadar gitu. Mungkin kalian juga nggak sadar kalau kalian tuh setekun itu, kalian sefokus itu sama tujuan kalian, tapi yang dilihat sama si dia ini tuh kayak gitu. Dan ini kalian tuh bisa ngajak orang lain untuk merangkai merangkai hidup yang mereka pengen gitu loh. Bisa benar-benar ngebantu orang itu untuk tahu apa yang sebenarnya dia pengenin, tujuannya dia tuh apa, dan kalian bisa benar-benar ngebantuin orang itu untuk mulai actionnya, untuk mulai ngebentuk hidup itu, ngebentuk apa yang dijadiin tujuan sama orang itu gitu. Terus kita dapat rainbow dengan blessing. Nah, ini theme colornya si rainbow, mending sama horse nih agak kayak pink ungu gitu. Apa sih namanya, violet, bukan sih violet, bukan yang kayak gini, tapi intinya warnanya tuh antara pink keunguan. Itu biasanya sih diidentikinnya sama crown chakra sama third eye chakra. Jadi kalau misalnya kalian resonate sama ini, mungkin kalian emang mungkin kalian emang kemampuan kalian tuh lebih di crown chakra sama third chakra, kalian tuh lebih balance gitu loh. Kalian lebih mudah untuk balance untuk nyimbangin itu cakra-cakra itu di dalam tubuh kalian dibandingin orang-orang lain mungkin, kalau kalian resonate. Terus soal si rainbow ini, dia juga mungkin dia termasuk salah satu orang yang kalian bantu itu tanpa kalian sadar. Entah kalian sadar atau enggak kalian udah ngebantu itu, entah kalian niat atau enggak, tapi dia tuh ngerasa benar-benar terbantu. Kalian kayak bikin ngasih lihat dia jalan untuk bisa benar-benar ngelakuin sesuatu untuk mimpinya dia juga. Mungkin ngasih lihat dia jalan untuk kemana dia harus ngelangkah. Mungkin kalian kayak secara nggak sadar nunjukin dia ini loh diri kamu gitu loh. Terus nah itu juga, kalian bikin jalan itu tuh cerah buat dia. Kalian bikin jalan itu kayak warna-warni, cerah, jalan dia itu disinarin. Jadi yang tadinya mungkin gelap, yang mungkin tadinya dia kayak pelangi kan datang sesudah hujan ya, mungkin tadinya dia kayak masih yang hujan, masih mendung gitu, tapi dia jadi jalannya itu jadi cerah gitu loh dengan adanya kalian. Nah itu kesan pertamanya dia ke kalian. Terus udah intinya itu. Terus yang terakhir dari kesan pertama kita dapat New Moon in Libra, a new romantic cycle begins. Ini sama juga. Jadi si New Moon itu kan kayak sesuatu yang baru, kayak intensi baru, segala sesuatu yang bisa kita bentuk gitu loh, segala sesuatu yang dimana kita bisa naruh intensi untuk apapun yang mau kita bentuk di dalam hidup kita, apapun yang mau kita dapat di dalam hidup kita, apapun yang mau kita tarik ke dalam hidup kita. Intinya adalah kalian tuh dilihat sebagai sesuatu yang baru yang membawa harmonisasi ke dalam hidup dia, kayak si blessing ini, kayak si ini.
kalian bisa bikin suasana itu enak. Maksudnya kalian bisa bikin suasana di mana walaupun kalian sambil bekerja gitu atau sambil ngerjain sesuatu, sambil mecahin sesuatu gitu, mecahin solusi sesuatu gitu, kalian bisa bikin itu semua, suasana berpikir itu, suasana bekerja itu tuh jadi enak. Yang tadinya dia ngeliat itu sebagai beban, kalian bisa bikin itu jadi enak untuk dijalani juga, bikin semuanya itu harmonis gitu. Dan mungkin untuk beberapa dari kalian, dia melihat kalian sebagai prospek untuk dijadiin romantic partner mungkin, tapi itu untuk beberapa dari kalian. Tapi intinya yang paling kenceng di sini adalah itu tadi, kalian bisa bikin segala sesuatu itu enak untuk dijalanin, walaupun sebenarnya kalau misalnya dia ngelihat tanpa ada pengaruh apapun, dia bakal ngelihat pekerjaan itu sebagai beban. Terus untuk belum ininya terus untuk yang gimana pandangan dia setelah kenal sama kalian, dia ngelihat kalian tuh sebagai cat spirit dengan ininya claim your independence. Jadi dia ngelihat kalian tuh sebagai orang yang mandiri, kalian tahu apa yang kalian mau, sama kayak yang di sini. Cuman dia tuh tahu, dia ngelihat kalian tuh bukan cuman yang kayak kalau di sini kan dia ngelihat kalian mungkin orang yang kayak fokus banget, dia tahu kalian apa sih namanya, bekerja keras, kayak mungkin di awal kalian dianggap kayak pekerja keras untuk melakukan sesuatu, walaupun sebenarnya kalian dilihat ngelakuin itunya juga dengan gampang gitu. Cuman kalian dilihat kayak yang spirit kayak bersemangat gitu. Cuman setelah dia kenal kalian, mungkin dia juga udah ngelihat kayak sisi domestik kalian, kayak dimana kucing itu kan kalau misalnya ngelakuin sesuatu, apa ya namanya, misalnya dia mau dapat sesuatu, dia tuh nggak perlu ngapa-ngapain, tapi majikannya tuh udah selalu apa sih namanya, ngelayanin dia gitu. Dan dia tuh tahu apa yang dia mau, dia tahu majikannya itu harus apa gitu loh, maksudnya dia tahu apa yang bisa bikin dia senang kayak gitu. Nah, tadi mau ngomong apa ya, itu yang tadi, dia tuh bisa bikin sesuatu tanpa perlu usaha banyak gitu loh. Nah ini gimana dia ngelihat kalian itu, kalian jadi kayak seseorang yang nggak perlu usaha banyak, tapi kalian udah bisa dapet semuanya yang kalian mau, kalian udah bisa menjaga posisi kalian gitu. Maksudnya kayak apa ya, udah intinya itulah, kalian bisa menjaga posisi kalian. Dan bentar ya, tiba-tiba ada suara ketawa. Oke, lanjut lagi. Nah, dia tuh walaupun kayak segala sesuatu datangnya ke kalian tuh gampang, tapi kalian juga bukan yang apa ya namanya, bukan yang malah kayak membabui sekitar kalian gitu loh. Jadi dia ngelihat kalian tuh kayak lebih, aku jadi blank. Maksudnya adalah dia ngelihat kalian sebagai orang yang walaupun gampang buat kalian dapat apa yang kalian mau, tapi kalian juga tetap menjaga kemandirian kalian gitu loh. Kalau apa yang bisa kalian lakuin sendiri ya kalian lakuin sendiri, tapi kalau misalnya kalian dibantu sama sekitar kalian juga nggak nolak kayak gitu. Terus untuk tarotnya kita dapat Page of Pentacles, letaknya ya gini, terus Five of Pentacles reverse, sama Five of Wands. Ini 5. Mungkin angka 5 bisa ada artinya untuk kalian. Udah ya, ini doang ya. Ya, 5. Angka 5 mungkin ada artinya buat kalian kalau kalian mau Google atau apa gitu. Angel number 55 gitu mungkin. Nggak tahu ini buat berapa orang aja. Nah, terus dia ngelihat kalian sekarang. Itu mungkin nggak kayak apa yang dia bayangin sebelumnya. Maksudnya misalnya sekarang dia ngelihat kalian tuh sebagai sesuatu hal yang baru gitu, hal yang baru dia lihat, dan itu nggak kayak apa yang dia bayangin kalau dia pengen sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya tadinya dia pengen mungkin tadinya dia pengen orang yang bisa manja ke dia gitu, dia nggak pernah kepikiran kalau dia pengen orang yang kayak kalian gitu. Tapi ternyata kalau setelah
setelah dia kenal kalian gitu, dia sadar kalau selama ini dia tuh kayak berputar-putar di kayak seakan-akan dia tuh nyari hal yang dia inginkan, tapi dia nggak tahu hal yang dia inginkan tuh emang sebenarnya bukan hal yang dia inginkan sebelumnya gitu loh. Kok aku jadi berbelit. Intinya adalah kalian tuh beda sama apa yang dia inginkan sebelumnya, tapi ternyata dia kepengen juga yang kayak kalian gitu. Ternyata yang dia butuhin itu yang kayak kalian. Itu dia baru sadar setelah dia kenal kalian. Ini kayak sesuatu yang baru, dan kadang mungkin buat dia juga itu nimbulin konflik di dalam dirinya dia gitu. Maksudnya kayak antara di dalam dirinya dia atau konflik sama kalian, mungkin itu bisa menimbulkan itu karena ini hal baru buat dia belum terbiasa sama itu, dia belum bisa nemu seimbangnya di mana. Tapi intinya adalah dia selama ini nggak sadar kalau dia butuh orang kayak kalian, tapi ternyata dia butuh itu aja. Nah terus kita masuk ke dan wajar misalnya kita nemuin sesuatu hal yang baru, konflik muncul itu wajar karena kita tuh belum tahu gimana caranya ngadepin hal yang kayak gini gitu, hal baru ini. Jadi ya misalnya kalian sering berantem sama dia atau sering beda pendapat atau kayak gimana, ya hadepin aja, kalian biasain diri sama satu sama lain kayak gitu. Terus kita dapat new life. Nah ini juga sama, dia tuh ngelihat kalian tuh sebagai sesuatu yang baru. Hidup dengan adanya kalian tuh juga kayak sebagai hidup yang baru, yang dia tuh perlu penyesuaian juga. Mungkin dia juga kaget kayak selama ini tuh yang dia pengen tuh bukan kayak gini, tapi ternyata dia butuh juga yang kayak gini gitu. Pasti ada satu perubahan gitu loh, maksudnya ada satu transisi, ada satu masa transisi di mana dia kayak perlu membiasain diri, itu yang tadi aku bilang. Dan dia pun juga mungkin dia sadar dia jadi orang baru, dia kebentuk jadi orang baru karena adanya kalian ini di dalam hidupnya dia. Ini belum tentu ke arah yang negatif ya, maksudnya siapa tahu dia jadi orang yang keikut ke kalian karena misalnya dia ngelihat kalian itu hebat, dia ngelihat kalian sebagai role model, dia jadi kebentuk di dalam dirinya dia itu juga, dia pengen jadi kayak kalian, dia ngebentuk dirinya kayak kalian. Nah itu bisa tergantung gimana kalian, maksudnya tergantung yang mana yang resonate buat kalian, kayak gimana yang resonate buat kalian. Terus kita dapat juga waterfall dengan effortless. Nah setelah dia ngelihat kalian tuh lebih lagi nih, yang kayak tadi aku bilang, ini dia akhirnya aku bisa ngeh apa yang aku maksud tadi. Kalau tadi dia ngelihat kalian tuh kayak berjuang banget, kalau di kesan pertamanya dia ngelihat kalian tuh kayak orang yang semangat banget. Sekarang dia ngelihat kalian tuh, maksudnya setelah kenal, dia ngelihat kalian tuh udah kayak apa namanya, santai gitu loh, santai tapi tetap bisa menjaga fokusnya, tetap bisa menjaga fokus kalian, tetap bisa mencapai tujuan kalian tanpa perlu usaha yang sebanyak yang seharusnya gitu loh, tanpa perlu usaha yang sebanyak yang kalian kira di awal. Segala sesuatunya dan hidup dia pun juga jadi lebih kayak effortless, jadi lebih santai, lebih relax dalam ngejalanin segala sesuatu, dalam mencapai tujuan dia juga. Iya gitu. Intinya adalah dia ngelihat lebih banyak sisi domestiknya di dalam diri kalian gitu. Maksudnya jadi mungkin si kuda ini tuh apa namanya, sisi yang kalian tampakin di depan publik gitu loh, di depan orang-orang secara profesional mungkin, atau sebagai image kalian di luar, tapi di dalamnya sebenarnya kalian nggak apa ya namanya, lebih rileks dalam menjalani segala sesuatu itu intinya. Terus kita dapat third quarter moon adjustments are required. Nah ini kayak yang tadi aku bilang, ini sesuatu yang baru untuk dia. Kalian itu sesuatu yang baru untuk dia belum pernah ngadepin orang kayak kalian sebelumnya mungkin. Jadi ada beberapa hal mungkin selama ini dia punya sudut pandang A gitu. Nah sejak kenal kalian, dia tahu kalian tuh punya sudut pandang B gitu. Nah dia buat membiasakan diri dari melepas mindset yang A ini, mungkin dia sadar yang lebih enak untuk dijalani itu sudut pandang kalian gitu, misalnya dengan sudut pandang B itu. Tapi untuk melepas si yang A ini, karena itu udah ketanam di dalam diri dia, itu tuh susah gitu loh. Dia mungkin untuk
untuk sampai dia tumbuh gitu, untuk dia mengganti mindsetnya sampai itu jadi kayak kalian, kayak yang dia mau, itu tuh butuh usaha lebih, butuh penyesuaian lagi gitu dari sisi dianya, kayak gitu. Terus yang terakhir kita punya ini kayak perjalanan dia, gimana dia ngelihat perjalanan dia dari pertama kali dia ketemu kalian sampai dia benar-benar kenal kalian. Kita dapat Five of Wands, dia muncul lagi. Ini di mana ya, harusnya sini ya. Terus The Magician, Reverse, sama The Fool. Nah, jadi intinya perjalanan dari dia pertama kali kenal kalian pasti banyak konflik-konflik yang muncul karena ini bukan sesuatu hal yang biasa dia jalanin, bukan mindset yang selama ini biasa dia pegang, mungkin mindset yang dia jalanin selama sama kalian. Ini adalah sesuatu yang baru yang dia butuh usaha untuk manjat dan penuh kayak jebakan-jebakan gitu loh buat dia. Maksudnya kayak mungkin kalau dia ngelangkah ke sini takut itu nggak sesuai buat dia, ternyata dia jatuh lagi gitu, kayak gitu-gitu. Cuman buat dia itu worth it gitu loh, itu worth it buat dicapai. Semua konflik-konflik itu dia worth it untuk dicapai, untuk dia gimana caranya dia nyusun hidupnya dia itu sesuai sama apa yang dia mau gitu. Mungkin belum tercapai, tapi pada akhirnya dia puas sama usahanya dia puas sama gimana dia ngontrol hidupnya dia, pada akhirnya puas gimana dia akhirnya nggak ngerasa kayak apa sih namanya, usaha dia tuh nggak harus besar banget untuk mencapai hidup yang dia mau itu, dan dia bisa lebih rileks, bisa lebih lepas untuk mencapai itu semua, bisa kayak tanpa bisa ngilangin beban itu sampai ya belibet. Intinya adalah dia bisa lebih tenang, lebih tanpa beban dalam mencapai tujuannya dia setelah dia kenal kalian, seiring dia mengenal kalian, kayak gitu. Itu pengaruh kalian di hidup dia gitu. Udah segitu yang bisa aku sampein. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang resonate, atau misalnya kalian udah ketemu nih sama orang ini, terus si orang ini pernah ngomong kayak gitu juga ke kalian, atau apapun itu yang bisa kalian bisa sharing di comment box. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap juga kalian have fun buat sharing cerita di komen video aku. Kalau misalnya kalian suka, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Jangan lupa ada giveaway yang masih berlanjut kalau misalnya kalian nonton di hari aku upload ini. Gitu aja. Good luck selalu dalam hidup kalian. Makasih banget udah dengerin sampai akhir. See you in the next reading. Halo Pak 4. Ininya goyang-goyang. Oke. Sebelum mulai aku mau ingetin lagi, kalau misalnya kalian tertarik buat private reading yang khusus untuk kalian bisa cek di Instagram aku taruh di description box karena sekarang aku udah buka. Dan untuk nantinya aku akan nambah, kayak misalnya sekarang kan mungkin temanya baru yang kayak dikit gitu, mungkin nanti aku akan nambah kayak gini, misalnya kayak love language kalian, atau soulmate kalian itu orang kayak apa, atau past life kalian kayak gimana. Mungkin nanti aku akan nambah temanya kayak gitu, jadi dipantengin aja terus update-nya. Aku akan terus update di Instagram itu. Terus gimana cara mesannya, harganya kayak gimana, itu juga ada di Instagram semuanya. Terus kalau misalnya kalian nemu video ini kalau misalnya kalian nonton video ini waktu aku uploadnya, itu tanggal 12 September 2021, giveaway-nya masih buka sampai tanggal 16 September 2021. Jadi kapan lagi aku buka giveaway untuk free reading, kalian bisa cek di Instagram juga. Jadi ketentuannya apa aja, syarat-syaratnya apa aja, apa yang harus dilakuin, itu kalian tinggal ikutin aja. Nanti akan diundi kalau misalnya itu udah ditutup. Terus udah tinggal free reading aja, gimana gitu. Oke, terus kita langsung aja ke reading
kita kali ini. Terus untuk first impressionnya kita dapat cow spirit dengan the miracles are endless. Untuk yang ini gimana dia mandang kalian setelah kenal, kita dapat old spirit dengan you see clearly now. Nah, jadi kita mulai dari first impressionnya dulu aja, baru kita mulai ke si ininya, kalau udah kenal. Jadi, gimana dia ngelihat kalian, awalnya dia ngelihat kalian tuh sebagai orang yang multi talented, yang bisa ngelakuin apapun, yang badan kalian bisa dilakuin untuk apapun. Kayak misalnya gini, kalian jago olahraga gitu misalnya. Kalian jago olahraga pun kalian bisa main futsal, kalian bisa main basket, kalian bisa main badminton, kalian bisa berenang, kayak gitu. Atau kalian sukanya seni, kalian bisa main musik, kalian bisa dance, kalian bisa nyanyi, misalnya gitu. Kayak intinya badan kalian tuh bisa dipakai untuk apapun. Apapun yang kalian suka, apapun yang kalian rasa tertarik, badan kalian bisa dipakai untuk melakukan itu. Kayak gitu. Dan itu dia kagumi itu dari diri kalian. Cuman dia kayak baru ngelihat dari luarnya aja gitu loh. Maksudnya kayak yang apa yang orang-orang lain bilang, apa yang orang-orang lain omongin soal kalian, atau apa yang dia lihat soal kalian, kayak kegiatan-kegiatan kalian, kayak gitu. Mungkin kalian tipikal orang yang kayak banyak kegiatan, banyak organisasi, kayak gitu-gitu. Nah, dia ngelihat kalian tuh orang yang apa ya namanya, banyak melibatkan dirinya di dalam di dalam banyak hal gitu loh, kayak gitu. Bentar ya, oke, udah itu. Terus kayaknya masih ada, bentar ya. Oke, udah segitu dulu aja. Nanti kalau ada lagi tinggal aku omongin aja. Terus kita punya tarot juga. Kita dapat Four of Pentacles, Ace of Pentacles, sama The Hierophant. Nah, ini yang tadi aku juga dapat gini. Jadi kan si sapi itu tuh dalam beberapa budaya mungkin sapi itu sebagai hewan yang kayak diagungkan gitu loh. Maksudnya dia apa ya namanya? Ya, intinya sapi itu termasuk hewan yang diagungkan di beberapa budaya mungkin. Nah, dia ngelihat kalian itu sebagai satu orang yang yang dijadiin idola banyak orang gitu misalnya. Yang di look up tuh gitu sama banyak orang, mungkin kayak kalian tuh dijadiin panutan, mungkin kalian kayak ketua OSIS atau apa gitu. Maksudnya kalian dilihat sebagai satu orang yang bisa jadi pedoman untuk orang-orang lain gitu dalam hal apapun. Tapi mungkin ini kalian juga nggak sadar, karena hierophantnya kebalik. Aku ngerasa mungkin kalian nggak sadar, mungkin kalian bukan tipikal yang kayak ketua OSIS atau apa, tapi kalian ngelakuin itu semua tuh buat have fun. Kalian ngelakuin itu semua buat perasaan kalian sendiri, buat hati kalian sendiri. Tapi kalian tanpa sadar kalian tuh jadi pedoman orang untuk melakukan segala sesuatu juga gitu. Kalian jadi pedoman orang untuk jadi kayak kalian, untuk mencoba banyak hal kayak kalian, mencoba banyak hal sebagai satu peluang. Mungkin dia juga kayak gitu, dia ngelihat kalian sebagai pedoman tanpa kalian sadarin gitu. Mungkin kalian gak bermaksud bikin diri kalian sendiri itu jadi sesuatu yang dilihat sama orang-orang lain, tapi dia tuh ngelihat itu dari diri kalian. Dia ngelihat kalian tuh ada di sesuatu yang dia look up to gitu loh, kayak gitu. Terus dari Four of Pentacles, sebentar ya. Dari si Four of Pentacles ini, mungkin dia nggak pernah ngomong ini atau nggak pernah nunjukin ini atau gimana, tapi intinya adalah kesan pertamanya, semua kekaguman ini, semua apa namanya, dia tuh kayak pengen ngasih sesuatu untuk kalian. Itu ya aku rasa, dia pengen ngasih sesuatu untuk kalian, pengen ngabisin waktu dia sama kalian, tapi dia tuh nggak ngomong itu gitu, nggak ngungkapin itu, entah ke kalian, entah ke orang-orang terdekat dia. Intinya dia nggak mau orang lain tahu rasa kagum ini sama kalian itu. Terus kita masuk ke kartu berikutnya dengan Thinker. Nah, terus dari Thinker ini, bukan cuman dia ngelihat kalian sebagai orang yang multi talented, tapi dia juga ngelihat kalian tuh sebagai seorang yang
logis gitu loh. Maksudnya kayak apapun yang kalian lakuin, kayak apapun yang kalian coba, apapun yang kalian mulai lakuin, ya sama sih ini. Intinya apapun yang kalian lakuin itu berdasarkan satu alasan yang kuat gitu loh. Maksudnya bukan cuman sekedar yang kalian pengen gitu, bukan cuman kayak pengen nyoba gitu. Jadi kalian mungkin iya dari kalian pengen nyoba, tapi bukan berarti kalian kayak ngelakuin segala sesuatu tuh berdasarkan feeling gitu loh. Jadi mungkin ini, nah kalian tau gak sih MBTI kan ada thinker sama feeler. Nah kalian tuh ada di antara dua-duanya gitu loh. Jadi kalian percaya sama hati kalian, tapi kalian juga melakukan segala sesuatu tuh berdasarkan akal logis kalian gitu. Nah jadi mungkin itu juga yang dia kagumi dari kalian, karena kalian tuh menguasai dua-duanya. Kalian tahu apa yang namanya, kalian tahu banget sama, kalian clear sama pikiran kalian, tapi kalian juga clear banget sama perasaan kalian gitu. Nah terus apa ya namanya, oke, kita masuk ke kartu berikutnya. Kita dapat Spring Equinox dengan Rebirth. Nah kenapa susah banget ini dibikin, nah gitu lurus. Nggak tahu kenapa ini semua kartu di sini tuh kayak benar-benar berseberangan satu sama lain gitu loh. Maksudnya kayak kalau kalian tahu MBTI, kalian tuh INFJ ya. Kayak apa ya namanya, hmm, hmm, dari Spring Equinox ini yang aku lihat, aku tuh agak bingung sebenarnya sejujurnya baca ini, karena dari satu hal ke satu hal lain tuh kayak kurang berkesinambungan gitu. Tapi dari sini mungkin aku bisa ngelihat, mungkin sebelumnya sih dia ini pernah kayak pernah terluka sebelumnya, maksudnya pernah ada sakit hati sebelumnya, atau pernah putus asa gitu sebelumnya. Maksudnya mungkin dia udah kehilangan harapan akan cinta, atau harapan akan hidup yang bahagia, atau apapun itu. Tapi yang kalian bawa ke dalam dirinya dia adalah, ke dalam hidupnya dia adalah, kalian ngebawa harapan untuk terlahir kembali gitu. Maksudnya harapan untuk bermekaran kembali lagi gitu. Harapan untuk kayak misalnya nih, kalian kan tadi udah kita lihat ada yang kalian ngikutin feeling, tapi kalian ngikutin pikiran kalian juga. Mungkin tadinya dia tuh udah berpikiran kalau misalnya dia untuk apa sih namanya, untuk in touch sama feelingnya dia, untuk ngelihat feelingnya dia. Mungkin dia selama ini udah mempelajari kalau feelingnya dia itu apa sih namanya, perasaannya dia itu dianggap kelemahan gitu loh. Tapi setelah dia ngelihat kalian bisa bersentuhan sama feeling kalian, kalian bisa ngikutin rasa keinginan kalian, dan pada akhirnya kalian tuh bisa sukses juga dengan itu gitu loh. Dengan kalian banyak nyoba sesuai feeling kalian, kalian juga bisa, bukannya kalian jadi kayak melupakan akal sehat kalian, tapi kalian juga bisa sukses dengan itu. Nah pertama kali dia ngeliat kalian kayak gitu, pertama kali dia tahu kehidupan kalian kayak gitu, dia tuh ngeliat kalian tuh kayak sebagai sesuatu yang kayak gitu loh. Maksudnya kayak, oh ini bisa kok ini orang gitu loh, oh ini bisa kok ini orang, kayak sesuatu yang baru yang sebenarnya nggak sesuai sama apa yang dia yakinin selama ini, tapi nggak sesuai sama apa yang dia yakinin selama ini, tapi ternyata kalian tuh bisa lebih lagi gitu loh. Ternyata kalian bisa dengan kalian nyoba apapun yang kalian mau, tapi kalian juga bisa maju secara material gitu. Kalian juga tetap bisa megang akal sehat kalian, megang logika kalian kayak gitu. Terus pokoknya intinya kalian tuh menghadirkan satu sosok yang baru yang dia pengenin ada di dalam hidup dia juga kayak gitu. Terus kita dapat Balsamic Moon, A Time for Healing. Nah ini juga pas banget lagi, aku tadi baru bilang kayaknya dia pernah ngerasa sakit hati, dia pernah ngerasa kecewa. Dia ngelihat kalian itu sebagai sesuatu yang bisa rasa kecewa itu gitu loh, sesuatu yang bisa kayak ngelembutin rasa kecewa itu, rasa kecewa dia mungkin sama perasaannya dia, kalau dia pernah disakitin sama perasaannya dia dulu atau gimana. Tapi dia jadi kayak mulai, iya kali ya, nggak apa-apa kali ya kalau aku
bersentuhan sama perasaan aku lagi, kalau aku ngikutin perasaan aku lagi, kayak gitu perasaannya mungkin pertama kali ngelihat kalian. Pokoknya kayaknya yang aku lihat adalah kalian tuh kayak ngasih gambaran dirinya dia di masa lalu yang pernah gagal gitu loh. Maksudnya mungkin dia pernah gagal dengan dia ngikutin kemauan-kemauan hatinya dia gitu. Mungkin dia mikir dia kurang logis dalam berpikir dengan dia ngikutin hatinya dia. Tapi dia ngelihat dan mungkin sosok dia yang kayak gitu tuh udah ditinggalin gitu di masa lalu, tapi kalian mungkin ngehadirin sosok itu lagi gitu di dalam hidupnya dia, dan kalian ngebuktiin kalau misalnya kalian kalian itu kayak apa yang dia lakuin dulu, tapi itu kalian masih bisa sukses gitu loh, masih bisa mencapai tujuan-tujuan kalian kayak gitu. Terus untuk aku dari tadi lupa terus deh untuk ngebaca dia sih kartu ini. Untuk gimana pandangan dia setelah kenal kalian. Kalian itu dilihat sebagai orang yang bijaksana, yang bisa ngelihat apa yang orang-orang nggak bisa lihat. Kalian tuh percaya banget sama intuisi kalian di mata dia ya. Maksudnya kalian tuh bisa percaya sama intuisi kalian. Kayak misalnya dia pernah disakitin sama kata hati dia akan meredupkan semua itu gitu, meredupkan intuisi dia, meredupkan kata-kata hati dia jadi nggak dengerin hati dia mungkin. Nah tapi dia ngelihat kalian tuh benar-benar kalian in touch sama intuisi kalian in touch sama perasaan kalian, apa yang bikin kalian senang. Dia ngelihat itu dari kalian sekarang belum tentu sekarang sih, maksudnya kayak setelah dia kenal sama kalian, dia tahu kalau maksudnya ngikutin intuisi itu bukan suatu hal yang salah, bukan suatu hal yang merugikan untuk kita gitu. Pada akhirnya kita balik lagi ke intuisi kita, itu yang dia lihat dari kalian. Kalian bisa aja sukses dengan kalian ngikutin intuisi kalian, mungkin ngikutin insting kalian gitu. Terus untuk tarotnya kita dapat Eight of Wands. Dapat King of Swords, sama Nine of Wands. Nah, dia dapat bayangan dari apa yang dia ngelihat kalian tuh kayak apapun yang dia alamin di masa lalunya itu balik lagi ke dia gitu, tapi dalam contoh yang lebih bagus. Itu yang tadi aku bilang, setelah dia kenal kalian itu datang lebih banyak lagi gitu, lebih sering lagi gitu bayangan soal dirinya dia sendiri, kayak cerminan dirinya dia di masa lalu yang pernah sakit hati karena dia percaya sama perasaannya, karena dia percaya sama intuisinya. Tapi dia ngelihat contoh yang berhasil dari versi itu, jadi dia jadi lebih kayak percaya sama versi itu lagi. Dia ngelihat kalian sebagai contoh, oh iya dia bisa kok kayak gitu. Jadi perlahan-lahan sih luka masa lalunya itu jadi kayak ditinggalin gitu di belakang. Maksudnya dengan dia kenal kalian, dia jadi kayak bisa ninggalin luka masa lalunya itu dan bisa memulai baru lagi, membangun dirinya sendiri yang baru, yang lebih clear, lebih nggak terpengaruh sama trauma-trauma itu, nggak kepengaruh sama luka masa lalunya dia kayak gitu. Terus kita dapat juga The Tribe. Nah, dia ngerasa kalian itu kayak dia. Setelah kenal sama kalian, dia ngerasa kalian tuh makin mirip sama dia, makin kayak makin kayak sevisi sama dia yang dulu, dia yang sebenarnya gitu. Yang belum sempat terluka sampai dia harus ngubah dirinya dia sendiri kayak gitu. Dia tuh kayak pulang ke rumah. Dia ngelihat kalian tuh kayak pulang ke rumah, kayak balik ke dirinya dia yang dia nyaman ngejalaninnya, yang dirinya dia yang masih percaya sama mimpi-mimpinya kayak gitu. Intinya kayak mimpi-mimpi masa lalunya dia, kenangan-kenangan hal-hal yang dia nikmatin mungkin waktu dia masih naif gitu, masih kecil kayak gitu. Plus kita dapat Rain dengan Purification. Ini yang tadi aku bilang, setelah ketemu kalian dan dia ngeliat contoh lain dari diri dia yang dulu yang pernah sakit hati karena sifatnya dia itu mungkin yang dianggap ya, dia ngerasa si luka-luka masa lalu itu udah mulai dia tinggalin, udah bisa tinggalin belibet. Intinya luka-luka masa lalu dia tuh jadi dia bisa tinggalin di belakang,
dia udah bisa ngelihat ke depan sekarang, dia udah bisa ngelihat ke depan dengan lebih jernih, dengan lebih apa ya namanya, dengan lebih mengosongkan pikirannya dari trauma-trauma kayak gitu. Dan sekarang dia bisa kayak ngikutin sekarang dan setelah kenal sama kalian, dia jadi bisa tahu hatinya itu maunya apa dan bisa lebih ngedengerin itu lagi kayak gitu. Intinya dia lagi lebih bisa jernih dan itu apa namanya, mengingat ya itulah. Intinya udah aku jelasin dari tadi juga. Terus yang terakhir dari gimana dia mandang kalian setelah kenal, kita dapat New Moon in Aquarius, bring love into the situation. Nah, jadi dia bisa lebih ngelihat dirinya dia sendiri dengan lebih banyak rasa sayang gitu loh, dengan rasa sayang yang lebih dibandingin yang sebelumnya. Jadi dia bisa ngelihat dia ngelihat diri kalian dengan rasa sayang, dan dia ngelihat diri kalian itu sebagai cerminan diri dia. Jadi dia secara otomatis juga lebih bisa untuk nyayangin diri dia yang dulu sempat ngecewain dia di pikirannya dia itu kayak gitu. Dia bisa lebih kayak nunjukin ke dunia dia yang sebenarnya itu kayak apa, dan nunjukinnya itu pun juga dengan nggak dengan rasa takut yang pernah dia simpan gitu loh. Jadi dia benar-benar pure karena rasa sayang, bukan karena rasa takut gitu. Pure rasa sayang karena dirinya dia sendiri. Itu efek yang kalian bawa ke dalam hidupnya dia, dan itu sangat bermakna. Nah terus ini yang terakhir, bentar aku mau bersin. Nah dari baca pasal 3 tadi aku udah mau bersin, sekarang baru bersin. Nah ini terakhir ada kayak gimana dia ngelihat, gimana dia kalau misalnya kayak kilas balik gitu perjalanan dia untuk dari pertama kali dia kenal kalian sampai dia benar-benar kenal kalian gitu. Dia ngelihat perjalanan itu kayak apa. Pertama kita dapat The Wheel of Fortune. Terus Six of Swords. Sama Ace of Pentacles reverse. Nah ini intinya adalah, aduh kesenggol lagi. Intinya ini adalah kayak rangkuman dari gimana dia kesan pertama dia ke kalian sampai gimana dia benar-benar kenal kalian. Jadi intinya dulu mungkin dunia ini pernah dianggap kayak unfortunate gitu loh sama dia, kayak enggak, mungkin dia ngerasa dia tuh nggak beruntung ada di dunia ini, kayak terlalu banyak nggak beruntungannya dia, terlalu banyak kekecewaannya dia. Dan mungkin pertama kali dia ngelihat kalian, dia tuh kaget, maksudnya dia tuh kayak ngelihat diri dia sendiri tapi versi yang berhasil ya gitu loh. Mungkin kalau kita udah terbiasa sama satu pemahaman, kita akan denial sama kalau misalnya ada pemahaman lain gitu. Kalau misalnya dia pernah gagal sama dengan format yang kayak kalian gini gitu, kayak kalian yang pertama kali dia lihat ini, misalnya dia pernah gagal dengan format yang sama tapi kalian berhasil, dia akan denial dulu pertama ya, kayak maksudnya kayak no gitu, nggak mau. Mungkin bahkan coba deh ceritain kalau misalnya kalian udah ketemu, mungkin bahkan dia malah bakalan kayak ngejauhin kalian dulu atau gimana. Tapi perlahan-lahan kalau dia udah ngizinin itu masuk gitu, ngizinin energi kalian masuk ke dalam diri dia akan bisa pelan-pelan ngelepasin ketakutannya dia itu, mindsetnya dia itu kalau yang kayak gini tuh pasti gagal gitu. Nah dia perlahan-lahan ngilangin traumanya itu gitu dengan adanya kalian, dengan kenal kalian. Kalau misalnya dia emang ngizinin kalian untuk masuk ke dalam hidupnya dia itu, kayak gitu intinya. Sip, segitu aja yang bisa aku bilang, segitu aja yang bisa aku ceritain. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Kalau misalnya kalian ada cerita atau gimana, soalnya aku penasaran banget yang file ini terutama. Kalau misalnya kalian ada cerita atau gimana, bisa di-sharing di komen, karena aku akan selalu seneng bacain komen-komen kalian. Terus, aku juga berharap kalian have fun untuk berbagi cerita di komen-komen video aku. Kalau misalnya kalian suka, bisa di-like videonya, subscribe channel aku kalau belum. Terus bisa di-share juga ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kira-kira bakalan nikmatin konten-konten kayak gini, atau bakalan terbantu sama konten-konten kayak gini. Dan good luck selalu kalian. Jangan lupa sama giveaway-nya kalau kalian berminat.
Oke, segitu aja, bener-bener segitu aja. Good luck selalu, semangat selalu dalam hidup kalian. Dadah, see you in the next reading.